Halo sahabat mitra, hari ini kita akan membahas mengenai badan usaha yang ada di Indonesia. Secara umum, badan usaha di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan yang kedua adalah badan usaha yang berbadan hukum. Nah, badan usaha yang tidak berbadan hukum ini seperti CV, persekutuan perdata, firma, atau perusahaan dagang. Nah, yang kedua adalah perusahaan berbadan hukum seperti PT, perseroan terbatas, kemudian ada koperasi, dan yang terakhir adalah PT perorangan. Baiklah, kita akan membahas kali ini mengenai pendirian PT perorangan. Nah, bagaimana prinsip pendirian PT perorangan dan bagaimana langkah-langkah mendaftarkan PT perorangan? Nah, kita akan bahas kali ini. Namun sebelum kita bahas, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe channel Mitra Law Firm, solusi dan edukasi hukum untuk kita semua. Pendirian perseroan terbatas atau PT perorangan. Nah, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah bagaimanakah cara mendirikan PT perorangan, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana prinsip untuk mendirikan PT perorangan. PT perorangan adalah badan usaha mikro dan kecil berbentuk badan hukum yang hanya dapat didirikan oleh satu orang. Jadi teman-teman sekalian, untuk mendirikan PT perorangan ini syarat utamanya hanya satu orang. Jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai rekan bisnis atau pernah mempunyai rekan bisnis tapi ditipu, tidak memiliki kepercayaan terhadap rekan bisnis, nah ini merupakan solusi yang paling tepat untuk melakukan usaha dengan mendirikan PT perorangan. Prinsip yang kedua adalah mengenai pemegang saham PT perorangan. Jadi pemegang saham PT perorangan ini haruslah warga negara Indonesia atau WNI. Nah, untuk warga negara asing tidak diperbolehkan karena pemerintah ingin memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk melakukan usaha di mana badan usaha ini berbentuk badan hukum. Selanjutnya adalah prinsip yang ketiga adalah teman-teman harus memiliki modal usaha, di mana menariknya untuk modal usaha ini tidak diatur secara detail berapa yang harus teman-teman miliki untuk mendirikan PT perorangan. Jadi bisa 5 juta, bisa 7 juta, bisa 10 juta. Namun untuk maksimum, nah Undang-Undang Ciptaker membatasi modal usaha PT perorangan ini 5 miliar maksimumnya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki modal 5 miliar ke atas mungkin bisa menggunakan atau mendirikan PT reguler. Nah, itu tadi prinsip-prinsip dalam pendirian PT perorangan. Kita masuk kepada syarat-syarat pendirian PT perorangan. Yang pertama adalah nama PT perorangan. Teman-teman harus memiliki nama PT perorangan minimal kata. Nah, ini harus memiliki makna dan arti yang jelas. Tidak boleh sembarangan karena akan berakibat ditolak oleh Dirjen AHU. Yang kedua adalah teman-teman memiliki alamat PT perorangan. Kemudian yang ketiga, teman-teman memiliki modal usaha. Nah, untuk modal usaha tadi seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa modal usaha ini tidak ada minimumnya, bisa 5 juta atau 10 juta, tetapi maksimal modal usaha untuk pendirian PT perorangan ini adalah 5 miliar. Kemudian teman-teman harus memiliki kegiatan usaha atau kode KBLI. Nah, kode KBLI ini akan ada di website ahu.go.id pada saat pendaftaran PT perorangan. Kemudian teman-teman harus memiliki KTP dan NPWP, membayar penerimaan negara bukan pajak sebesar 50.000, dan siapkan email untuk konfirmasi pendaftaran PT atau mendaftar akun di ahu.go.id. Berikut adalah tutorial untuk pendaftaran PT perorangan. Kita masuk kepada website AHU online. Kemudian kita masuk ke Dirjen AHU. Kemudian kita pilih AHU perseroan perorangan. Baik, tampilannya seperti ini teman-teman. Maka kita klik perorangan untuk mendaftar PT perorangan. Baik, setelah itu teman-teman, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun ahu.go.id, maka silakan masukkan NIK dan passwordnya.
Namun, apabila teman-teman belum memiliki akun ahu.go.id, maka teman-teman harus mendaftar dulu dengan cara klik tombol daftar. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mengisi NIK, NPWP, nama lengkap, email, tanggal lahir, usia. Kemudian setelah teman-teman isi, teman-teman klik tombol daftar. Setelah teman-teman klik tombol daftar, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Registrasi berhasil, ID dan password teman-teman akan dikirim ke email teman-teman. Silakan cek email teman-teman. Teman-teman bisa cek email, notifikasinya sudah dikirim ke email teman-teman. Setelah teman-teman mendapat ID dan password, teman-teman kembali lagi ke tampilan awal. Teman-teman bisa masukin nomor NIK dan passwordnya, kemudian teman-teman klik masuk untuk mendaftar PT Perorangan. Setelah teman-teman login, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman untuk mendaftar pendirian PT Perorangan, silakan teman-teman klik tombol pendirian. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman harus membeli dulu voucher atau PNBP dengan cara mengklik tombol ini. Kemudian teman-teman isi nama pemohon, NIK, email, nomor handphone, jumlah pembelian, dan centang. Kemudian teman-teman klik simpan. Setelah teman-teman membayar voucher atau PNBP, teman-teman masukkan nomor kode billingnya di sini. Kemudian masukkan nama PT Perorangan teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman klik tombol lanjut. Baik, teman-teman, tampilannya seperti ini setelah kita masukkan kode voucher dan nama PT Perorangan. Kemudian setelah itu kita checklist dan klik tombol saya yakin dan lanjutkan. Ini seperti ini teman-teman. Setelah kita daftar nama PT, kemudian harus ada yang wajib kita isi, yaitu yang pertama email. Berikutnya teman-teman isi alamat perseroan, alamat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode posnya, dan nomor handphone teman-teman. Kemudian modal usaha juga teman-teman wajib isi, bisa 5 juta, 10 juta, atau maksimalnya 5 miliar. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kegiatan usahanya atau kode KBLI-nya sesuai dengan kegiatan usaha teman-teman. Setelah itu teman-teman isi untuk data-data pemilik usaha seperti nomor NIK, NPWP, nama lengkap, nomor telepon, tempat lahir, email, tanggal lahir, jabatan, alamat wajib diisi teman-teman. Setelah teman-teman isi data-data yang di atas tadi, teman-teman wajib mencentang tombol ini, kemudian centang lagi di sini, kemudian tambahkan data pemilik manfaat. Nah, teman-teman siapa yang memiliki manfaat, nah teman-teman bisa isi di sini, kemudian centang kembali kolom yang ada di sini, centang, kemudian submit. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ketika sudah submit data-data, permohonan berhasil. Kemudian setelah itu teman-teman perlu mengkonfirmasi pernyataan pendirian perseroan perorangannya. Oke, bisa teman-teman preview dulu. Setelah di preview, maka teman-teman klik konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, teman-teman bisa mengunduh sertifikat pendaftarannya di sini, kemudian surat pernyataan pendirian. Dan ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat pendaftaran dan surat pernyataan pendirian, teman-teman sudah sah mendirikan PT Perorangan. Ini dia sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan sudah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan ini adalah pernyataan pendirian perseroan perorangan. Dengan teman-teman sudah memiliki sertifikat dan pernyataan pendirian perseroan perorangan, teman-teman sudah bisa melakukan usaha. Nah, itu tadi tata cara pendaftaran pendirian PT Perorangan. Nah, teman-teman tidak perlu lagi datang ke notaris atau ke jasa hukum untuk mendirikan PT Perorangan. Cukup teman-teman sendiri, dan apabila teman-teman masih belum mengerti, masih membutuhkan bantuan untuk mendaftarkan PT Perorangan,
silakan hubungi kami dan kunjungi website kami di www.mitralawfirm.com. Kami juga melayani konsultasi gratis bagi teman-teman yang ingin mendirikan PT perorangan, dan kami akan memastikan bahwasanya PT pendirian teman-teman terdaftar di Dirjen AHU. Sampai jumpa, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendirikan PT perorangan. Terima kasih.